puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh
Salam sejahtera untuk kita semua. Umat yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang hendak mengikuti kebaktian Kamis Putih melalui kanal YouTube YKB GKI TV, kami informasikan bahwa kebaktian akan dilaksanakan pada hari Kamis, 1 April 2021, mulai pukul 7 malam, dengan menggunakan liturgi Tenebrae. Untuk itu kami mengharapkan umat dapat menyiapkan 6 lilin berwarna ungu, 1 lilin berwarna putih, dan jika memungkinkan, alat pemadam lilin. Kami juga menganjurkan agar umat dapat beribadah dengan memanfaatkan layar televisi sebagai media. Demikian informasi ini kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri menyambut ibadah Kamis Putih. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan temukan seekor keledai muda. Bawalah kemari." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikut dari belakang berseru, Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacuhkan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah? Atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya lagi dan lagi? Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan pada kami seringkali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda. Kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Allah kami yang mulia, kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang diarahkan kepada kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun. Amin. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus. Hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan seperti yang tertera di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari
Saudara, sebelum kita bersama mendengar dan belajar dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Sesungguhnya kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan seringkali tidak mampu untuk memahami apa yang Engkau kehendaki. Oleh karenanya, ya Tuhan, izinkan anak-anak-Mu ini untuk bersandar pada hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Kami mengundang Kristus sendiri yang hadir untuk menyatakannya bagi kami. Tolong juga hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu semata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab
Bacaan kedua dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita yang ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20. Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20. Namun saudara-saudara, inti dari Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 20 itu adalah bicara tentang penderitaan Kristus. Karena itu saya akan mengajak kita untuk sedikit langsung melihat kepada poin yang terpenting dalam peristiwa penderitaan Kristus, yaitu dari Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membacakan dari Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15 yang merupakan bagian terpenting dalam teks bacaan kita pada hari ini. Demikian dinyatakan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuk di dalam Minggu Palma atau Minggu Sengsara ke-6. Dan tema yang diberikan oleh Sinode GKI saat ini adalah penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian, saudara-saudara. Tidak ada teman yang sejati pun tidak ada musuh yang sejati. Ini adalah sebuah kalimat yang menggambarkan bahwa di tengah dunia ini ternyata ada begitu banyak kontradiksi yang bisa terjadi. Ada begitu banyak perubahan drastis bisa terjadi. Hari ini nih, teman baik, teman dekat, teman kental, sahabat sejati katanya. Best friend forever. Anak zaman sekarang ngomongnya begitu, saudara. Tapi tiba-tiba besok putus segala persahabatan itu, unfollow semua medsos, hapus semua jejak-jejak kebersamaan dalam medsos. Musuh yang tiba-tiba bisa saling menyerang dengan ganas. Hari ini punya segalanya, namun bisa jadi besok tiba-tiba segala sesuatu hilang. Realitas hidup kita memang adalah realitas hidup yang seringkali sangat paradoksal. Saling bertentangan, saling berlawanan. Dan untuk bisa bertahan, untuk setia dalam tugas panggilan kita di tengah realitas hidup yang sedemikian paradoksal ini, kita perlu spiritualitas yang kuat terhadap tugas panggilan kita di tengah dunia. Dan bacaan kita pada Minggu Prapaskah ke-6 ini, saudara-saudara, akan menolong kita untuk belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana seninya menghadapi realitas hidup yang sedemikian paradoksal tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Minggu Palma, bacaannya diambil dari Injil Markus pasal 11, ayat 1 sampai dengan 11. Jadi kalau di sana saudara diceritakan tentang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, lalu begitu banyak orang bersorak-sorai untuk dia, mengelu-elukan dia. Jubah mereka hamparkan di depan Tuhan Yesus. Ranting-ranting pohon mereka hamparkan di depan jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus. Daun-daun palma pun demikian. Sorak-sorai penuh dengan pujian. Mereka lantangkan. Nah, tapi saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dari cerita itu, yaitu bahwa Yesus dicatat di dalam Injil Markus dan Injil-Injil lain tentu saja tidak menampakkan reaksi apapun terhadap puja-puji orang yang sedemikian banyak. Dia hanya diam. Mengapa dia diam? Bukankah setiap orang, setiap manusia itu pada dasarnya membutuhkan pujian? Mengapa Yesus seolah-olah tak terpengaruh oleh itu semua? Saudara, ada yang pernah mengatakan, bahkan dalam banyak teori dikatakan saudara, bahwa dalam tumbuh kembangnya seorang anak itu sangat memerlukan pujian. Untuk apa? Supaya dia tahu bahwa dia dihargai dan dengan demikian dia akan belajar untuk menghargai orang lain. Lalu juga bahwa pujian itu akan memberikan motivasi padanya untuk lebih banyak lagi melakukan hal-hal baik sehingga dia bisa memperoleh pujian. Nah, itu kalau untuk anak-anak. Bagaimana dengan orang dewasa? Sebenarnya ya sama saja. Orang dewasa pun itu membutuhkan pengakuan, membutuhkan apresiasi, membutuhkan dukungan, pujian di dalamnya. Supaya apa? Supaya dia pun boleh merasa terdukung dan termotivasi untuk lebih lagi melakukan yang terbaik.
Tapi mengapa Tuhan Yesus seolah sekali lagi tak terpengaruh oleh pujian itu? Tidak diceritakan dan tidak dicatat ada rona-rona merah bahagia. Tidak dikatakan dia menjawab sambil melambai tangan seperti model putri-putri kecantikan begitu ya saudara. Tidak, dia hanya diam. Nah, untuk tahu jawabannya saudara, kita perlu lompat dulu. Kita lompat pada bacaan Injil kita pada Minggu Sengsara, yaitu Injil Markus pasalnya yang ke-15. Yang tadi saya baca pasal 15 saudara-saudara. Pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan 15 ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Di hadapan sidangnya Pilatus maupun di hadapan sidangnya rakyat saudara. Nah, kenapa saya ajak kita untuk melompat ke sini? Karena kita mencoba melihat pada peristiwa yang kurang lebih sama, yaitu Yesus diperhadapkan dengan banyak orang yang sedang melakukan sesuatu kepadanya. Kalau tadi orang banyak itu melakukan sesuatu dengan memuji-muji dia, maka kali ini sebaliknya saudara. Orang-orang yang sama juga sih. Sebagian besar adalah orang-orang yang sama yang meneriakkan terpujilah dia, haleluya, mengeluh-elukan dia. Adalah juga orang-orang yang sama yang kemudian berteriak salibkan dia, kendati pun sebenarnya dia tidak punya salah. Bahkan seorang Pilatus pun tahu bahwa Yesus diserahkan untuk dihukum bukan karena sebuah kesalahan, melainkan karena sebuah dengki. Pilatus juga bertanya sesuatu hal yang tadi saya tanyakan di depan. Mengapa engkau hanya diam? Begitu banyaknya tuduhan yang diarahkan kepadamu. Mengapa engkau diam? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan kalau saudara mendapatkan fitnah, saudara dituduh dengan tidak benar. Apakah saudara akan diam? Tuhan Yesus diam. Maka kemudian kembali muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa? Mengapa baik dipuja-puji maupun dicaci maki dia tidak terpengaruh? Terpengaruh dalam arti kemudian menampakkan pemberontakan, menampakkan kuasanya begitu saudara, tidak. Dia tetap dengan pilihannya untuk mengikuti jalannya Tuhan. Kenapa? Saudara-saudaraku, di dalam bacaan kita yang pertama Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9, saudara, ada satu hal yang mungkin bisa menolong kita untuk memahami paling tidak. Hal pertama yang membuat Tuhan Yesus sanggup untuk bertahan. Diam Tuhan Yesus adalah sebuah tanda dari sebuah penguasaan diri. Diamnya Tuhan Yesus di tengah segala caci maki maupun di tengah segala puji-pujian bukanlah diam karena dia tak berdaya dan tak punya pilihan. Diamnya Tuhan Yesus digambarkan sesungguhnya melalui spiritualitas hamba yang setia ini dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Pilihan hamba Tuhan yang memilih untuk taat dan memberi diri meskipun dirinya itu mengalami keadaan yang buruk ini sesungguhnya adalah dilandasi karena ada karya Tuhan yang sudah terjadi di dalam dirinya. Karya tersebut bukanlah sebuah karya yang terjadi di luar dirinya, tapi itu adalah sebuah karya yang terjadi di dalam dirinya. Sehingga dengan kata lain, dengan bahasa yang lebih lugas, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa bagi hamba Tuhan yang setia taat ini, saudara-saudara, dia percaya bukan karena kata orang. Dia percaya bukan karena dia tidak tahu dan tidak punya pilihan. Dia justru percaya karena dia tahu
tahu betul siapa yang sedang mengutusnya untuk menjalani itu semua. Dia percaya betul bahwa Tuhan Allah yang dia percaya itu adalah Tuhan Allah yang sedang berproses di dalam dia. Karena itulah saudara-saudaraku, karena dia tahu betul, bukan karena kata orang, pengenalannya yang benar, pengenalannya yang dalam akan siapa yang sedang mengutusnya dan apa yang sedang terjadi padanya, itu membuat hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya pasal 50 ini mampu menguasai diri dan taat. Dia bahkan memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukul, pipinya kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Dia bahkan tidak menarik mukanya, tidak menyembunyikan mukanya ketika dinodai dan diludahi. Sebab apa? Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Ini adalah sebuah pernyataan yang muncul dari pengetahuannya, sebab Tuhan berkarya di dalam dirinya. Saudara, bukankah relasi ini juga ada di dalam relasi antara Kristus dengan Bapaknya? Kenapa Tuhan Yesus mampu menguasai diri? Karena karya itu terjadi bersama di dalam hidup Tuhan Yesus. Karya Bapa itu adalah sebuah karya yang menyatu dalam setiap karya Kristus. Sehingga Kristus Yesus tahu betul apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan Allah inginkan melalui peristiwa yang harus dan sedang ditanggungnya itu. Yang berikut saudara-saudara yang juga menarik untuk kita boleh lihat adalah bahwa di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan 11, ini bacaan kita yang kedua saudara-saudara, kita juga menemukan spiritualitas yang senada. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menampakkan juga daya tahan yang luar biasa tersebut, penguasaan diri yang luar biasa tersebut. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 ini kita melihat Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia menuliskannya dari dalam penjara. Secara fisik dia sedang menderita. Secara fisik dia sedang terbelenggu. Tidak ada bagus-bagusnya tentang orang yang dipenjara dan dibelenggu. Namun anehnya yang luar biasa adalah bahkan di dalam keterbelengguannya yang pasti bukan karena kejahatan, dia masih sanggup untuk menyatakan bahwa Tuhan yang dia sembah itu, Kristus yang dia percaya itu adalah baik. Dan bahwa di dalam Kristus tersebut ada damai, ada sukacita, ada pertolongan. Dia tidak jatuh pada penghujatan dan pengingkaran akan imannya. Dia, Rasul Paulus, dalam keadaannya yang terpenjara bahkan sanggup untuk memberikan kekuatan, memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Filipi. Semua itu terjadi karena apa saudara-saudara? Karena dia telah mengosongkan dirinya, dan itu tercermin dalam nasihatnya kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Pengosongan diri adalah sesuatu yang sangat penting. Memahami bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dalam dirinya, apa yang dia miliki, baik itu kesuksesan, baik itu kejatuhan, saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, sesungguhnya itu tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya terkait dengan dirinya. Rasul Paulus memahami eksistensinya adalah dalam relasi dengan Kristus yang mengutus dia untuk hadir di dalam dunia. Sama halnya demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memahami betul eksistensi dirinya adalah dalam relasi dengan Bapa yang mengutus dia. Karena itu saudara-saudara, tidak heran kalau kemudian Tuhan Yesus sendiri digambarkan oleh Rasul Paulus mengosongkan dirinya. Ini sekali lagi adalah bukti bahwa sebenarnya bukan tanpa pilihan. Ini bukti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh memilih untuk taat dan menderita bagi penggenapan karya Allah itu, bukan karena dia tidak berdaya.
Namun karena dia telah mengosongkan dirinya, bagi apa saudara? Bagi penggenapan karya Allah itu di dalam dirinya. Sekali lagi dia memahami betul eksistensinya dalam relasi dengan Bapa yang mengutusnya. Dan itu juga yang terjadi pada Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang kita bisa lihat di dalam teks bacaan kita. Lalu bagaimana cara kita untuk melihat dalam kehidupan kita sekarang? Di tengah realitas kehidupan kita yang tadi saya sebutkan sangat paradoksal, hari ini dan hari besok bisa tiba-tiba berubah, bisa bahkan saling berlawanan. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Saudara, kita perlu sebagai umat Tuhan untuk menyadari bahwa eksistensi kita tidak boleh hanya kita pahami tentang kita. Keberadaan kita bukanlah sekedar tentang kita, namun keberadaan kita harus senantiasa kita pahami dalam relasi kita dengan Dia yang mengutus kita hadir di tengah dunia. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana Dia yang mengutus kita berkarya betul. Kita akan melihat jejak-jejak karya Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu menjadi orang-orang yang menguasai diri. Tidak terhancurkan oleh caci maki dan penolakan. Sebaliknya juga tidak terlenakan oleh puja dan puji orang. Kalau orang mau puja dan puji, sesungguhnya bukan kita, tapi Tuhanlah yang berhak atas puja puji, atas setiap hal baik yang kita kerjakan. Cuma Tuhan yang berhak atas itu. Sebaliknya saudara-saudara, kalau saudara ditolak untuk sebuah karya atau banyak karya, jangan lupa bahwa bukan hanya saudara yang ditolak, namun juga Dia yang mengutus kita. Dan karena itu Dia yang mengutus kita pasti juga tidak akan menegakkan kita. Betapa pentingnya hidup dalam penguasaan diri, saudara. Sebab di zaman ini ketika kita tidak mampu menguasai diri, kita akan mudah terombang-ambing dalam ketidakpastian. Di zaman serba virtual, berita-berita hoax, termasuk juga ketakutan yang disebar, juga berita baik yang disebar tapi palsu, bisa membuat orang terbingungkan dan tergoyahkan. Namun ketika kita berada di dalam penguasaan diri karena kita sadar dan tahu betul siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi kita, saya percaya kita akan dimampukan untuk tetap berada pada jalan yang Tuhan tetapkan seturut dengan tugas panggilan kita. Apakah saudara dan saya saat ini sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri, bukan karena kita tetapi karena percaya kita pada Tuhan yang memeliharakan hidup? Berpuasa adalah soal penguasaan diri. Sekali lagi, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri, bahkan di tengah pujian dan penolakan? Bukan pujian dan penolakan yang menjadi sumber kekuatan kita untuk melayani Dia, tapi Dia yang mengasihi dan mengutus kita. Itulah sumber kekuatan kita untuk terus setia dan taat, baik dipuji maupun ditolak. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajar kami, agar kami dapat menguasai diri kami, seturut dengan teladan Kristus, sehingga kami boleh tetap taat pada panggilan Tuhan bagi hidup kami. Ya Bapa, kami bersatu hati mau berdoa bagi negeri kami, Indonesia, yang masih terus dalam proses pengadaan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Tuhan memberkati setiap sumber daya yang terus diupayakan sehingga vaksinasi ini boleh diakses oleh seluruh lapisan, siapapun mereka. Kami juga bersatu hati mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini menghayati masa-masa prapaskah, bahkan akan memasuki masa Trihari Suci. Tuhan memberkati setiap umat-Mu agar makin menghayati, bahkan juga mau meniti jalan Tuhan, meskipun dalam penderitaan, tetap setia memenuhi panggilan Tuhan bagi kami semua, bagi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh tetap setia dan menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Ya Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang terus bertekun dalam pekerjaan mereka, meskipun di tengah pandemi ini, Tuhan boleh memberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Cukupkanlah ya Tuhan kebutuhan kami. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan setiap hari. Di masa pandemi ini kami diajak untuk semakin bersyukur, untuk tahu bersyukur rahmat Tuhan bagi kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan ambil hidupku dan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Dari hari ke hari, saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan, kiranya Engkau yang menguduskan persembahan ini, sebagaimana Engkau juga telah menguduskan hidup kami, untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dulu dihianati oleh orang yang mengeluhkannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia. Dalam tenteram dan tenang, bahkan dalam duka dan derita penuh, kuasailah diri kita sedemikian rupa agar tugas pelayanan di dunia ini dapat kita selesaikan hingga tuntas. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegar
Sang Kristus yang hidup dan jaminanku, sekalipun mautku tempuh, baik hidup baik mati, ku yakin tetap selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana. Hosanna, Hosanna, amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.